Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Baik, mengingat kemarin ya kita tentang pendekatan struktur, kemudian ada pendekatan objek, ya. Nah, mengingat kembali bahwa pendekatan struktur namanya struktur kita harus sesuai dengan ranahnya. Dan kalau pendekatan objek kita harus fokus pada objek-objek tertentu, ya. Nah, kemudian dari karakteristik objek yaitu abstraksi, kemudian ada enkapsulasi, ada sifat pewarisan, ada reusability, generalisasi, dan komunikasi antar objek. Jadi kalau sudah menggunakan link, ya. Kemudian untuk polipolisme ada kemampuan untuk digunakan banyak tujuan. Nah, kemudian kalau objek ini mengarah pada sebuah bentuk objek, kemudian di situ dapat program proseduralnya. Nah, kemudian untuk yang kali ini adalah aplikasi berupa perangkat lunak. Dan dalam perangkat lunak sendiri pun masih terdapat pembagian-pembagian, yang mana pembagiannya adalah definisi perangkat lunak itu sendiri apa, kemudian kategori aplikasi di dalamnya, nanti ada aplikasi apa, ya kan. Dan dari sini kita coba kita bedah yang merupakan definisi perangkat lunak itu apa, ya kan. Nah, definisi perangkat lunak menurut bagian dari perancang perangkat lunak yaitu suatu bagian atau subkelas atau bagian dari kelas dari perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Nah, maka dari itu perangkat lunak aplikasi ini biasanya dikolaborasikan dengan perangkat lunak sistem lainnya untuk mengintegrasikan suatu kemampuan komputer. Jadi sistem perangkat lunak ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dengan sistem komputer. Jadi kita bisa berkolaborasi, ya kan. Jadi sana punya apa, sini punya apa, kita jadikan satu menjadi sebuah perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini sebagai pengembang sehingga program sistem komputer tersebut bisa meningkat sesuai dengan penggunanya. Contoh utamanya adalah aplikasi pengolah kata, lembar kerja, pemutar media, beberapa aplikasi bersama menjadi suatu paket, yang mana aplikasi suite atau contohnya Microsoft Office, Office ORG menggabungkan satu aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi menjadi satu paket yang disebut dengan Microsoft Office, ya kan. Nah, dari hal tersebut bisa kalau kita ingin presentasi menggunakan suara kombinasi dengan video dan lainnya sebagainya, kita bisa menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, kalau kita bisa menggunakan dokumen dan menghitung dan lain sebagainya, kita menggunakan aplikasi Word atau sebaliknya Microsoft Excel, ya kan. Nah, dari situ nanti kita bisa mengkolaborasikan beberapa program aplikasinya yang terdapat dalam sebuah komputer. Karena Microsoft Office itu bagian yang tidak bisa kita lepas karena bagian dari dokumen semuanya mengarah pada Microsoft Office. Kemudian untuk kategori perangkat lunak, aplikasi perangkat lunak dapat jadi beberapa jenis, yang mana di sini ada 3 jenis utama, yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Kalau perangkat lunak sistem itu include dengan sistem operasi. Kalau perangkat lunak pemrograman, yaitu kita berkolaborasi, kita membuat sebuah pengkodean perangkat lunak. Sedangkan perangkat lunak aplikasi yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem baru yang berbentuk aplikasi sederhana yang bisa dikompilasi atau didebug di interpreter dengan program lain, ya. Nah, jadi perangkat lunak aplikasi yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mencapai pengerjaan tugas-tugas tertentu, sehingga perangkat lunak ini kapasitas komputer secara langsung untuk tugas tertentu yang dapat digunakan untuk mengetik dokumen, untuk manipulasi foto, ya, merancang rumah. Contohnya apa? Banyak, ya, karena perangkat lunak aplikasi. Contohnya tadi saya sebutkan Microsoft Office, Photoshop, kemudian ada Corel untuk desain, untuk manipulasi foto dengan Photoshop tadi, untuk merancang rumah atau grafis dengan menggunakan
AutoCAD dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang ingin menggunakan. Jadi sangat luas sekali kalau untuk perangkat lunak aplikasi. Nah, sedangkan untuk perangkat lunak sistem itu ya dikembangkan oleh sebuah Microsoft. Jadi pengembang Microsoft adalah pemrograman perangkat lunak berbasis grafik. Jadi sistem operasinya sekarang berkembang menjadi sebuah grafik karena dalam bentuk desain grafik ini semua orang bisa mengkomunikasikan tanpa harus menghafalkan sebuah coding perangkat lunak tersebut. Diharapkan semua orang nanti bisa untuk memerintahkan sebuah sistem perangkat lunak ini. Jadi meskipun muncul sistem baru mulai dulu dari sistem operasinya 95, 98, 2000, NT, kemudian Microsoft sistemnya berubah jadi XP, kemudian berkembang lagi di Windows 7, 8, dan sekarang saat ini masih stagnan di mikrosistemnya di 2010 ya. Jadi belum ada pembaruan bug-bug di dalamnya. Nah, pada prinsipnya sama. Kenapa sistem selalu membuat pengembangan yang baru? Yaitu tujuannya adalah mengikuti program-program yang akan dijalankan biar kompatibel. Jadi ketika kita ingin mengangkut 10 ton, berarti kita harus mengembangkan armada yang kita butuhkan dalam waktu yang sama. Artinya armada kalau hanya muat 5 ton, berarti kita harus mengubah armada tersebut agar bisa mampu menjadi 10 ton ya. Jadi secara logika. Nah, kemudian di dalam penggolongan tersebut antara lain perangkat lunak perusahaannya enterprise, itu meliputi perangkat lunak akuntansi, back office, perangkat lunak bisnis, dan manajemen sumber daya manusia lainnya. Jadi kita butuhkan mana yang kita inginkan. Dan untuk yang infrastruktur perusahaan meliputi perangkat lunak alur kerja, sistem manajemen basis data, manajemen aset, dan lain sebagainya, dan juga sampai dengan manajemen dokumen. Kemudian manajemen perangkat lunak informasi meliputi sumber daya, manajemen data, dokumentasi, perangkat lunak analistik, perangkat lunak kolaborasi, ya kan, masih banyak sekali. Nah, kemudian perangkat lunak dokumen dalam hiburan meliputi ada media digital, perangkat lunak hiburan dan televisi, dan lain sebagainya yang sekarang mengarah pada digitalisasi. Namun dalam hal ini kita juga dibutuhkan untuk kemampuan untuk manajemen data kita sendiri, sehingga data digitalisasi nanti akan mendapatkan privasi. Meskipun untuk wilayah kita Indonesia sendiri belum memiliki server yang memadai sehingga untuk menyimpan data digitalisasi masih dititipkan di negara lain. Jadi tantangan tersebut sangat besar. Kita harus pandai-pandainya untuk memberikan pelindungan, karena data itu tersimpan dalam sebuah server yang mana data tersebut bisa diperjualbelikan kalau orang ingin memperkaya diri, kan. Jadi kita juga harus hati-hati dalam sistem digitalisasi ini. Kemudian perangkat lunak pendidikan ada ruang kelas seperti yang kalian miliki. Produknya dari Microsoft Software Google Drive mengeluarkan Google Classroom dan atau lain sebagainya. Kemudian ketika kita ingin menggunakan survei atau kita ingin menggunakan sistem Zoom meeting, karena Zoom meeting miliknya sebuah Inggris, kita dari sebuah produknya Google kita diberi fasilitas Google Meeting, ya kan, kita semua semakin mudah. Perangkat lunak pengembangan media, kemudian pengembangan media ini dalam seni grafis, penyutingan media, dan lain sebagainya, editor atau lain-lain, kita dibutuhkan media pengembangan, ya kan. Ada misalkan kita menggunakan perangkat sistem aplikasinya menggunakan media Adobe Dreamweaver, Adobe Corel Audio, dan sebagainya. Masih banyak perangkat lunak yang kita butuhkan. Perangkat lunak rekayasa produk ini rekayasa perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, karena untuk rekayasa produk ini selalu antara perangkat keras dan perangkat lunak selalu berdampingan. Kenapa berdampingan? Suatu contoh perangkat lunak rekayasa ini, suatu contoh ya yang mudah untuk kalian pahami.
semakin rekayasa perangkat lunaknya kita mengeluarkan produk yang terbaru, otomatis nanti desain grafisnya semakin besar, sehingga untuk perangkat kerasnya juga membutuhkan ruang yang lebih besar. Contoh sederhananya dulu untuk rekayasa Android ya, contoh Android 7.0 itu cukup dengan RAM 1 atau RAM 2 sudah maksimum, dan penyimpanan 16 atau 32 sudah cukup. Kalau diupdate untuk ruangnya terbatas. Untuk saat ini, untuk misalkan Android 8 atau Nougat 10 atau yang terbaru 11, ini membutuhkan ruang yang lebih besar lagi, ya kan? Jadi untuk menentukan kemampuan perangkat lunak harus diimbangi dengan perangkat keras yang memadai, ya. Jadi katakanlah mobil tua kalau ingin disamakan dengan kemampuan yang mobil baru dipasang dengan komponen baru, berarti kita harus melakukan upgrade juga agar bisa mampu untuk mengikuti perkembangannya, ya. Kemudian dari sini ada beberapa mungkin yang kalian juga masih bingung, apa tuh Pak bedanya sistem perangkat lunak perangkat lunak pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi. Itu tadi tolong dicari referensinya di media, kemudian nanti bisa dikembangkan sendiri, dan nanti kita bisa sharing kembali. Yang masih bingung ya masih bisa sharing kembali. Jadi yang jelas namanya sistem harus jadi satu kesatuan. Kalau pemrograman bisa berdiri sendiri seperti perangkat lunak aplikasi. Jadi perangkat lunak pemrograman ini bisa berdiri sendiri karena dia akan menghasilkan perangkat lunak aplikasi. Nah, sedangkan perangkat lunak aplikasi ini dia hidupnya seperti anggrek. Jadi tidak bisa hidup sendiri tanpa sistem perangkat lunak sistem. Jadi dia hidup berdampingan dengan perangkat lunak sistem seperti pemrograman sistem perangkat lunak pemrograman. Jadi hidupnya dia menumpang di perangkat lunak sistem. Jadi induknya tetap di perangkat lunak sistem. Ya, karena kita sebagai pengguna untuk perangkat lunak sistem kita hanya mengikuti dari pesan Microsoft ya, kita tinggal mengikutinya. Kalau kita dipaksakan untuk membuat, oke, tidak masalah, ya kan. Namun di dalamnya masih kita butuh uji publik, apakah nanti dari produk ini bisa berlaku atau tidak, ya kan. Nanti masanya ada kompetitornya, ada kompetitor dunia. Oke, tugasnya dari Pak Hari nanti dicari perbedaan sistem tadi, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak aplikasi beserta contohnya, dan referensinya nanti ditulis, sumbernya ditulis, ya. Sekian dari Pak Hari, semangat tetap belajarnya, dan jaga aktivitas, jangan terlalu berat, namun juga kita harus juga bekerja. Jadi kita seimbang, belajar, bekerja, bantu orang tua harus seimbang, dan jangan berat-berat. Oke, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa untuk salam orang tua, juga selalu menjaga kesehatan. Sekian dari Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.